Lukas 18 ayat 1-8, perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini, Tuhan sampaikan pada waktu Tuhan sedang menghadapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menanyakan pada Tuhan Yesus, kapan itu kerajaan Allah datang? Maksudnya, kapan itu Tuhan Yesus nanti datang sebagai anak manusia pada akhir zaman? Tuhan katakan tanda-tandanya ialah seperti pada waktu zaman Nuh, ya, dan tanda-tandanya juga seperti zaman Lot. Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan diawali dengan banyak kesusahan, ya, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat orang-orang percaya hidupnya menderita. Apalagi kalau kita tahu bahwa sebelum rapture ada masa 7 tahun, ya, masa kesusahan, ya. Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang mengikuti dia saat itu, dan juga pada kita, murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, melalui satu perumpamaan yang diberi judul oleh Alkitab, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tidak adil, hakim yang jahat. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran, ya. Pada waktu menjelang akhir zaman seperti yang kita alami sekarang, Tuhan Yesus sudah berpesan banyak kesusahan yang akan kita alami sebagai murid-murid Tuhan, ya. Kita akan diperlakukan tidak adil, kita akan dianiaya karena kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Dan melalui perumpamaan ini Tuhan berpesan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya, mari kita berdoa dalam keadaan kita sulit, tidak bosan-bosan. Berdoa terus, berdoa setiap hari. Dan Tuhan mengatakan, di dalam perumpamaan tadi, Tuhan menceritakan ada seorang janda yang sedang menghadapi masalah. Tentu masalah hukumnya. Ya, misalnya kita ambil contoh, kalau si janda ini tidak membayar hutangnya, tanahnya yang menjadi jaminan akan disita. Ya, misalnya contohnya demikian, ya. Jadi tentu si janda ini akan berjuang mati-matian supaya tanahnya yang menjadi jaminan hutangnya itu tidak disita. Begitu maksudnya, ya. Dan janda itu datang tiap hari kepada hakim ini. Padahal hakim ini hakim yang tidak benar, ya, hakim yang tidak adil. Maksudnya apa? Karena hakim ini ternyata suka menerima suap dan kadang-kadang keputusannya tidak adil, ya. Makanya Tuhan katakan dalam perumpamaan ini, hakim ini tidak benar, ya. Hakim ini tidak adil. Dan kita lihat mungkin di zaman sekarang, dan sekarang juga lagi viral di bangsa kita, ada beberapa hakim yang ditangkap, ya, karena menerima suap, ya.
Jadi cocok juga sampai di akhir zaman ya. Jadi di sini kita ambil hikmahnya. Ketika si janda terus datang menghadap si hakim yang tidak adil ini, akhirnya si hakim yang jahat ini pikir-pikir, kalau terus-terus begini, lama-lama saya diserang oleh janda ini. Dia pikir lebih sudahlah, saya tangani perkaranya. Nah, Tuhan Yesus katakan, sedangkan hakim yang jahat, yang tidak adil ini mau memperjuangkan permintaan sang janda yang sedang mengalami kesusahannya, apalagi Bapa kita di sorga, apalagi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita yang adil, yang tidak akan lambat-lambat ketika kita berdoa sungguh-sungguh di dalam masa-masa kesusahan ini. Tuhan akan lihat dan Tuhan akan tidak lambat-lambat untuk menolong kita. Memang ada pendapat, kalau belum dijawab doa kita, itu Tuhan mau mendewasakan rohani kita. Tapi di dalam peristiwa ini, Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak mau lambat-lambat menolong umatnya. Ketika dia lihat umatnya dalam kesusahan, yang diwakili oleh si janda tadi, yang mengalami ketidakadilan hukum, mungkin juga kita, umat Kristus di akhir zaman mengalami banyak kesusahan oleh berbagai sebab. Berdoalah sungguh-sungguh dengan tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu, maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Ya, itu pegangan kita. Dan pesan Tuhan yang terakhir yang kita harus perhatikan, ketika aku datang nanti, ketika Tuhan Yesus datang nanti, apakah Tuhan Yesus mendapatkan masih ada iman pada kita anak-anaknya, kita umatnya. Jadi kita diingatkan lewat firman Tuhan hari ini untuk kita janganlah bosan-bosan untuk berdoa. Sekalipun mungkin ada yang berkata, saya sudah berdoa berkali-kali, saya sudah berdoa tiap hari, tetapi belum ada jawaban dari Tuhan. Penyakitku belum sembuh-sembuh atau apa lagi alasannya. Tetapi kita ingat pesan Tuhan Yesus ini. Berdoalah dengan tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu. Tuhan akan menjawab doa kita dan Tuhan tidak berlambat-lambat. Ya, di sini dikatakan, adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Tidak ya. Jadi maksud Tuhan tahu mana yang harus segera dijawab doanya, mana yang ditunda dulu. Tuhan yang lebih tahu. Dan kita tahu jawaban doa kita ada 3 macam. Tuhan langsung jawab secara instan. Tuhan bilang tunggu dulu karena Tuhan akan memberi pada waktu yang tepat. Atau Tuhan menjawab tidak. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, anak-anaknya, duta-duta Kristus di akhir zaman. Marilah kita tetap semangat, bersaksi dan melayani Tuhan, menjalankan amanat agung. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warot di rumah. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini tanggal 10. Apa yang kita baca tadi dari Lukas 18 yang berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudari, judul ini hakim yang tidak benar. Pasti Bapak Ibu tahu ada hakim yang benar. Saya percaya semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah salah satunya gelar hakim yang benar. Kalau Tuhan katakan hakim tidak benar, sedangkan Tuhan sendiri adalah hakim yang benar. Mari kita merenungkan kata firman hari ini. Kita merenungkan pembacaan ini adalah bagaimana tindakan seorang hakim yang tidak benar. Di sini kita merenungkan hati seorang hakim yang tidak benar. Bagaimana dia membawa cerita tadi yang kita baca, seorang perempuan ya yang datang meminta pembelaan
pada hakim yang tidak benar. Saya tidak mengulangi, kita semua sudah baca bahwa hakim yang tidak benar itu membela seorang janda dengan hati, dia membela seorang janda dengan perkaranya. Janda ini meminta dengan sangat agar hakim yang tidak benar ini bisa membela perkaranya. Ya. Mari kita renungkan hakim dan janda. Ada masalah di situ. Yang janda ingin melepaskan masalahnya, tapi dia ingin hakim yang tidak benar ini membela. Apakah pertanyaan ini, kata tidak benar ini kalau kita baca sebagai anak-anak Tuhan? Patutkah demikian sebagai anak-anak Tuhan meminta hal pada hakim yang tidak benar? Mari saya percaya Bapak Ibu tahu ketidakbenaran. Kita tidak kupas di situ dulu. Mari kita renungkan apa yang kata hakim tidak benar. Apa yang diceritakan dari perumpamaan ini, kita tidak sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa ada di situ. Ya, tapi kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Bahwa hakim yang benar juga mempunyai hati, ya, untuk membela seorang janda dengan apa yang kita baca tadi. Seorang janda yang ingin terus-terus meminta dengan sangat, tolonglah hakim membela perkaraku. Walaupun kita lihat cerita ini hakim itu tidak benar, tapi apa yang menjadi kebenaran di dalam hakim itu? Sikapnya, pikirannya tidak benar, Bapak Ibu, tetapi dasar manusianya ada. Dasar manusianya itu adalah dasar ciptaan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Kita diciptakan pada dasarnya adalah kebenaran. Ketidakbenaran, karena setelah kita hidup di dunia, pilihan kita menentukan. Tapi saya melihat hakim yang benar juga punya hati. Hati hakim ini adalah hati Tuhan. Apapun dikemas, tetapi di situ ada hati Tuhan. Dia ingin membela, tetapi banyak syarat di situ. Tapi syarat yang benar-benar hati Tuhan, dia ingin membantu. Walaupun yang kita baca, janda itu datang berkali-kali. Dan hakim itu mau membela. Itulah hati yang benar. Saya memulainya dari ini dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mendasarinya. Kita manusia, apalagi anak Tuhan, harus mengetahui hal ini. Kita diciptakan adalah dasar ciptaan kita adalah dasarnya kebenaran. Jadi hasilnya juga memberikan kebenaran. Tapi kita harus akui. Kenapa dikatakan dalam hal ini manusia? Dan kita persempit bahwa pembacaan kita, hakim itu manusia. Tetapi kenapa jahat? Tuhan katakan, hakim ini jahat. Karena kehidupannya ya tidak bersama Tuhan. Tetapi dia hidup, berjuang, mencari kehidupan. Tuhan katakan siapa yang mencari mendapat. Mendapat itu dengan mata Tuhan atau mata manusia. Kalau saya jabarkan ini panjang, tapi saya hanya kasih bayangan Bapak Ibu. Bahwa kehidupan manusia itu bebas. Apa yang kita cari kita dapat. Tetapi dapat itu menjadi kita bisa melihat menjadi satu perbandingan, kita renungkan. Ya. Tetapi dasar kita, saya ulangi, dasar kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan keluarlah hal-hal yang benar. Janda itu datang dengan memohon, tolong saya hakim, belalah perkaraku. Dan akhirnya hakim itu kita baca menolong dia. Nah sekarang kita melihat pada perumpamaan ini hakim yang benar. Tuhan katakan
Hakim yang tidak benar, demikian. Apalagi hakim yang benar. Mari kita bawa pembacaan gini, hakim yang benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia mengumpamakan, dia membela. Dan janda ini dikatakan terus menerus tanpa putus asa. Dan Tuhan katakan itu hakim yang tidak benar. Bagaimana dengan hakim yang benar? Ya. Hakim yang benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang tadi Opa katakan bahwa kalau kita datang terus meminta, memohon, ya, akhirnya hakim itu meluluskan permintaannya. Mari kita renungkan. Di sini Tuhan tidak berbicara siapa benar, siapa yang mana benar sebagai janda itu, antara hakim yang tidak benar dan yang benar. Tuhan tidak membicarakan masalah janda itu. Tetapi Tuhan intikan, kalau kamu datang dengan hal yang terus-menerus tanpa putus asa, memohon kepada aku sebagai hakim yang benar, aku akan memberikan jawaban. Hakim yang tidak benar demikian, apalagi aku sebagai hakim yang benar. Apakah aku tidak membela kamu, tidak menolong kamu? Di sini ada hal yang saya membaca sangat tergerak di hati saya. Di sini ada kata yang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dikata membenarkan orang-orang pilihannya yang datang padanya berseru siang dan malam. Kalau Tuhan mengatakan membenarkan, saya sedikit merenungkan di sini. Tentu ada hal yang tidak benar. Saya intikan apa kata Tuhan di sini. Mari kita lebih merenungkan kata-kata Tuhan. Saya membaca firman yang kita baca ini, saya sangat terkesan kata, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Berarti saya merenungkan janda itu tidak benar. Apalagi kalau benar. Dan karena ketidakbenaran kita datang di kaki Yesus. Ya, Tuhan tolong aku. Karena janda itu datang terus menerus, saya jabarkan, saya merenungkan apa yang terjadi di dalam permohonan itu. Di situ saya percaya ada hal-hal dia memohon. Saya bawa di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong aku. Di situ ada pengakuan. Saya percaya itu ada di janda itu. Karena perkataan Tuhan menjadi renungan saya. Karena janda itu ada pertobatan. Ya, ada permohonan. Ada pengakuan. Karena Tuhan katakan dia datang berulang-ulang. Apakah hakim yang benar mau mengulurkan waktu? Di situ ada prosesnya. Proses itu membawa kita mengenal Tuhan. Waktu dengan Tuhan dan waktu di luar Tuhan beda, Bapak Ibu. Yang saya tekankan ini waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan yang benar-benar tahu Tuhan, tahu kesalahan, tahu kekurangan, tahu kelebihan kita di hadapan Tuhan. Selalu saya katakan jangan lari dari Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Berteriak Tuhan di situ dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong aku. Kadang-kadang pengalaman dengan Tuhan bukan Tuhan mau menghukum. Tuhan juga melihat keteguhan hati kita memanggil Dia. Berarti dalam keteguhan kita memanggil Dia, di situ ada pengakuan, Bapak Ibu.
Karena kita tahu, janda itu tahu, ya, aku tidak datang pada Tuhan yang benar. Saya percaya janda itu tahu Tuhan. Kalau kita Senin Kamis dengan Tuhan, kita bisa jatuh. Kita bisa berpikir, mari kita renungkan. Kok lama sekali jawabannya. Disinilah kadang-kadang kita anak-anak Tuhan berpikir di zaman sekarang. Tuhan, aku sudah tidak ada jalan. Sudah kemana-mana, sudah berteriak Tuhan dimanapun, Tuhan tolong. Tetapi kuncinya, kalau saya lihat janda itu tahu Tuhan yang benar. Dia tidak keluar dari jalur Tuhan. Dia setia di situ. Dan saya percaya waktu dia jalan memanggil Tuhan itu dalam prosesnya, di situ Tuhan banyak memberikan jawaban. Di situ dia mendengar suara Tuhan, di situ dia membaca firman, dia merenungkan kehidupannya dengan Tuhan. Itulah jalannya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita dengan Tuhan di situ, saya beritahukan ini karena saya juga ada di situ. Lama atau tidak, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Karena di situ ada jawaban. Sampai terwujud jawaban itu. Tetapi bagi Tuhan, untuk Tuhan, itu jawaban kita. Mendapatkan kesetiaan kalau kita sabar. Tapi jawaban Tuhan pada hari ini. Ya, apakah saya tidak membenarkan orang-orang pilihanku? Di situ ada orang-orang pilihanku. Jadi kita Bapak Ibu, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Saya sarankan, jangan kita keluar dari jalur Tuhan. Berat atau tidak, susah atau tidak, semua ada di jalur Tuhan. Selalu tiap firman yang kami bawa, saya tekankan di sini. Dan jangan jauhkan dari persekutuan. Selalu saya tekankan di sini. Ini yang setan selalu tunggu. Kenapa? Pada akhir zaman kehidupan anak-anak Tuhan sangat kata tanda kutip penderitaan. Sebenarnya Bapak Ibu itu bukan penderitaan. Tuhan mau kita ada di situ, kita setia, ada jawabannya. Tapi kita manusia khususnya anak Tuhan selalu mau instan. Apa yang kita minta terus kita mau jawab. Saya katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak demikian. Tuhan itu selalu mendewasakan kita terhadap Dia. Tuhan mau kita tahu kehidupan Tuhan, pribadi Tuhan dengan masalah yang kita hadapi. Jadi itu kita harus setia dan kita harus punya cara pikir. Tetap satu waktu ada jawabannya dengan kita hubungkan firman hari ini. Ya, so di sini yang kita harus bersyukur. Tuhan tidak katakan kau benar, kau salah. Apakah Tuhan tidak membenarkan orang-orang pilihannya? Kata kunci untuk firman hari ini bagi Tuhan, itu kebahagiaan sungguh yang luar biasa. Apapun kesalahan kita, dosa apapun yang kita lakukan, asal kita setia dan terus-terus seperti janda itu, kita bawa kepada rambu kita dengan Tuhan. Tuhan akan menjawab Bapak Ibu. Mari, apa yang kita baca firman ini, jangan kita putus asa. Tetap jawabannya ada dengan jawaban otoritas Tuhan. Walaupun tidak apa yang kita inginkan jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan jawab, tenang dulu. Tuhan pasti jawab sesuai dengan karakter yang kita minta. Dia berkuasa menata ciptaannya. Dia tahu sifat kita. Itulah di situ proses. Dia bina kita. Dia hibur kita. Dia kasih pengharapan kita di dalam ketidaknyamanan. Nah, itulah Tuhan kita. Saya tidak panjang Bapak Ibu. Saya hanya sarankan, jangan lari dari Tuhan. Apapun beratnya, bahkan nyawa pun jadi taruhan. Jangan keluar dari Tuhan. Kami melayani begitu banyak orang, begitu banyak anak-anak Tuhan setia dan setia.
Itu yang harus kita contoh. Jangan lari keluar dari Tuhan. Saya tekankan selalu dalam pemberitaan firman, karena ini sangat rawan di akhir zaman ini. Dan firman, saya ulangi firman hari ini, apakah aku tidak membenarkan orang-orang pilihanku? Bapak Ibu, kita pilihan. Itu menjadi kebanggaan kita. Apakah itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Dan pada akhirnya, waktu Tuhan datang menjemput kita, kita ada di situ. Percaya Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Apa yang kita bawa, apa yang kami bawa hari ini, itu hal suatu yang luar biasa. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dengan pembacaan seorang hakim yang jahat. Dan kita ambil firman hari ini menjadi seorang hakim yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pada akhirnya Tuhan juga yang akan menghakimi kita. Kita tetap ada pada jalurnya, kita menerima hadiah dari Tuhan, yaitu kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, firman hari ini tidak panjang. Saya katakan, setialah dan setialah. Berjuang bersama Tuhan, berat pasti akan jadi ringan. Kita akan menguasai dunia ini dengan urapan yang besar yang Tuhan akan berikan, dan berikan tugas di mana kita ditempatkan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan memberikan wawasan, pengertian yang lebih dan lebih lagi dari apa yang saya berikan. Bapak Ibu, kiranya itu menyenangkan hati Tuhan dan memberkati juga Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kita berjumpa lagi di minggu depan. Maranatha, amin.